Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda kami temani, saya Hirsubun Arif. Dan saya Gipita, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kita ngomongin apa nih Mas Hersu? Ya, masing kan seperti sebelumnya kita janjikan kita ngomongin kabinet, ada yang sudah keluar, yang sebelumnya kita bicara Mhm. soal Budi Ari. Sekarang kita Mhm. ngomongin menteri yang baru masuk nih, Menteri Keuangan. Sekarang ini paling top nih, bukan hanya Pak Menterinya yang terkenal, sekarang anaknya juga ikut terkenal gitu ya. Di dua-duanya terkenal, dan tapi sayangnya dua-duanya karena menjadi terkenal karena kontroversinya ya. Ini kalau kemarin kan Ya. Pak Budi Ahari lagi, Pak Purbaya Yudi Mhm. Sadewa itu kan membuat geger ketika ditanya soal apa komentarnya tentang eh, Mhm. 17 dan 8 plus 8 tuntutan itu yang Anda tahu Iya. apa yang terjadi ya. Dan kemudian Pak Purbaya ini kan udah minta maaf gitu, dan dia, aku terkejut ya. Karena dia kok katanya salah sedikit dipelintir-pelintir beritanya. Bukannya kan dia udah lama jadi pejabat publik. Jadi seharusnya dia tahu kok seperti apa berkomunikasi dengan wartawan. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong, sudah pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani, supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus, dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan, teman-teman media, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik, nanti kalau udah berapa bulan, baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin dia sekarang ini kan beda posisinya. Ini di spotlight ini Mhm. Mbak ya, orang menjadi Iya, menteri keuangan tuh menjadi orang kuat loh di Indonesia betul. ya. Karena ya dia Mhm. yang menentukan keuangan, dan selama ini kan memang ada figur seperti Sri Mulyani yang sudah berapa puluh tahun dia berada di apa di Kementerian Mhm. Keuangan ini. Jadi mungkin saja ada wartawan-wartawan yang kemudian membanding-bandingkan dengan Sri Mulyani kan gitu. Ada yang gitu, dan banyak juga publik melakukan hal semacam itu. Tapi yang tetap saja yang saya agak terkejut itu adalah melihat gaya komunikasinya dari Pak Menteri Oke. ini ya Mbak Agi, karena saya Mhm. kemarin kan ketika ngomongin itu sebenarnya kan juga ada kesan kesombongan gitu ya, Iya. over PD, atau kalau nggak kita nggak mau ngomong Mhm. sombong nanti kalau ekonominya bisa dia pacu sampai Mhm. 6-7 tahun, 6-7%, dan kemudian dia bisa mereka lapangan kerjaan terbuka ya, dan nanti nggak akan, dan bisa makan enak, nggak akan demo lagi. Ini kan Iya. satu, dari mana dia pede banget bahwa dia bisa 6-7% pertumbuhan ekonomi itu. Benar targetnya Pak Prabowo 8%. Ketika Mhm. ditanya 8%, dia menurut dia sangat berat. Tapi 6-7% itu juga dengan hitung-hitungan sekarang, saya kira dia sendiri juga tahu itu banget, sangat sangat berat gitu. Itu dari sisi itu. Belum lagi ketika ditanya kenapa dia dipilih oleh presiden, ya dia dia merasa kayaknya dia jago lah soal ini. Kan gitu ya Mbak Agi. Begitu juga dengan tanya jawabnya dengan wartawan. Menurut saya ini memang menarik ini untuk kita bahas. Begitu juga anaknya. Anaknya ini, saya juga penasaran siapa sih anaknya ini, kenapa kemudian komentar-komentarnya seperti itu. Dan juga ada video dia kan yang sedang beredar sekarang juga, yang ramai, yang Iya. apa istilahnya, kata dia sifat-sifat orang miskin atau apa gimana Mbak? Iya. Ciri-ciri atau Oh, sifat-sifat ciri-ciri. orang miskin Iya, iya, gitu. iya. Nah, ini kalau kita bahas ya, sangat menarik ini Mbak Agi, karena bagaimanapun juga posisi Menteri Keuangan itu selain tadi sebagai orang kuat juga sangat sensitif. Jadi hati-hati Mhm. banget gitu ya. Ada ucapan dia yang salah aja gitu, biasanya itu bisa dampaknya ke pasar juga sangat serius. Indeks harga saham gabungan bisa anjlok, rupiah juga bisa melemah, dan itu kemarin ketika dia Pak Prabowo melantik dia pun itu sudah semacam itu, walaupun belum terlampau apa ekstrim banget gitulah ya Mbak. Iya, betul. Jadi baru dalam waktu 24 jam saja, 24 jam loh ya, Hmm. satu hari ini sudah banyak sekali kontroversinya, baik dari dirinya maupun dari anaknya. Kalau Hmm. kita melihat sejauh ini sih, Mas Ersu ya, eh, boleh kita katakan bahwa Pak Menteri ini kurang memiliki kecerdasan sosial gitu ya, atau apa ya, kurang memiliki rasa empati dan dia tidak
biasanya orang yang sudah sering berkomunikasi dengan publik, dia kalau membuat tersinggung orang lain, itu dia memang sengaja untuk membuat bahan diskusi atau memang dia sengaja untuk membuat orang itu marah gitu, karena Ada target dia tertentu lah kenapa dia ada melakukan itu. target. Betul, karena memang apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu sudah ditakar. Pasti kalau saya ngomong pakai diksi ini atau saya ngomong menjawabnya dengan begini, itu akan menyebabkan ini. 50% setidaknya dia tahu feedbacknya akan jadi seperti apa. Itu kan kalau komunikator harusnya seperti itu. Tapi Bapak ini, Pak Purbaya ini sepertinya semuanya loss begitu saja ya. 90-100% itu loss begitu saja ucapannya, tanpa dia bisa mempertimbangkan ini akan menjadi seperti ini, akan menjadi kontroversi apa dan sebagainya begitu. Dan kesan sombong itu sepertinya dia nggak peduli begitu ya. Kalau dilihat dari ini, saya malah melihat karena dia dari teknik elektro, dia orang teknik, jadi seperti kebanyakan orang teknik, mereka ngomong apa adanya, apa yang ada di pikirannya itu ya kah yang dia Ya, keluarkan, dia beda dengan urusannya kan dengan benda, dengan mesin, dengan apa gitu ya. Kalau betul, dia dengan arus betul. listrik kali ya, atau Iya, apa. dengan arus listrik. Sementara orang teknik, misalnya orang teknik banyak sekali kok, tapi mereka yang kemudian bisa apa namanya memiliki wawasan sosial, bisa. Iya, kalau dia ini adalah aktivis misalnya. Saya kebanyakan melihat teman-teman dari teknik begitu, tapi dia juga aktivis, dia bergaul secara sosial, dia menulis tidak hanya melulu yang hal-hal tentang benda mati dan teori-teori, tapi juga hal berbau sosial. Itu biasanya mereka dapat merumuskan sesuatu dengan mengikutkan hal-hal yang berbau sosial, budaya, apa dan sebagainya ke dalamnya. Nah, sementara kalau orang ekonomi itu kan banyak sekali variabel-variabel sosial di dalamnya dalam membuat hitung-hitungan, beda dengan teknik elektro atau teknik fisika atau apa, yang semuanya serba pasti. Jadi, kalau dalam hal ini mungkin ada faktor itu. Karena memang S2 S3-nya baru dia ini mengambil S2 dan doktor ekonomi begitu Mas Irsu. Saya sih melihatnya seperti itu karena anaknya pun sepertinya juga memiliki kecenderungan yang sama seperti itu cara berbicaranya, walaupun anaknya yang bernama Yudo Sadewa ini masih berusia mungkin sekitar 20 tahun ya, karena tahun 2023 itu Pak Purbaya ini membuat postingan begitu yang dia mengatakan si trader lulus SMA begitu, dan itu dia unggah pada tahun 2023. Kalau sekarang 2025, let's say dia itu lulus pada usia 18 tahun, kemungkinan sekarang baru berusia 20 tahun. Tapi cuitan atau tulisan dari anaknya ini sekarang tidak kalah menjadi kontroversi gitu ya dibandingkan dengan bapaknya. Dua-duanya ini memang modelnya ya bagaimana anak, bagaimana orang tua mendidik gitu. Netizen melihatnya menjadi seperti serupa gitu dan penuh dengan kontroversi. Walaupun sekarang setelah rame akun media sosial dari anak dari Pak Purbaya ini, yang satu itu sudah nggak ada gitu ya. Sementara yang satu lagi itu di private, jadi kita tidak bisa melihatnya. Ya. Padahal selama ini dia ini termasuk suka jadi tamu, Mas Herssu, suka menjadi tamu di akun misalnya di Timothy Ronald ya kalau tidak salah. Timothy Ronald ini adalah Gen Z juga begitu, usianya sekitar 25 tahun, yang dia sudah jadi miliarder di usia muda. Dan ini sangat terkenal dan orangnya memang kontroversial juga. Ada yang tidak suka, tapi banyak juga yang menjadi the heart-nya gitu. Dan ini mereka rupanya cocok, akrab mereka itu kan. Ya. Jadi artinya anak ini kan selain statement dia sebelumnya yang dia menyatakan alhamdulillah bapaknya berhasil menggantikan menteri yang agen Amerika, agen CIA yang menyamar jadi menteri itu ya, yang maksud Ibu Sri Mulyani. Itu tapi juga ada videonya ya Mbak Agi yang sedang beredar yang tadi saya sebut ya, dia ciri-ciri orang miskin itu yang juga nggak kalah viralnya ya. Kalau yang tadi itu kan yang ucapan bukan ucapan ya, unggahan dia soal Ibu Sri Mulyani itu kan di Instagramnya yang sudah di take down ya, tetapi kan sudah kemudian sudah di screenshot ya di akun lain, dan itu di thread ya, itu rame banget ya, banyak dikomentari juga gitu. Nah, kalau yang belakangan yang ada videonya ini, coba kita tonton dulu ya videonya ini ya Mbak Agi ya. Ini menarik loh videonya. Yuk. Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik.
Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati, di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lu nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dia basmi adalah mental ngemis. Kalau ini videonya diambil dari mana nih Mbak Agi ya, sebelum kita bahas soal isi videonya? Ya, ini dari akunnya dia juga, Mas Ersu. Oh, sudah ada yang download ya. Ya, akun dia tuh aktif, Mas Ersu. Jadi misalnya yang tadi yang soal Sri Mulyani itu, dia mengatakan, Alhamdulillah, ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Padahal ternyata ini juga ada, misalnya di akun Murtadawan ya, dia mengunggah bagaimana anak ini, yaitu Yudo Sadewa ini, juga pernah berpotret gitu dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi selfie atau apa namanya? Bukan selfie. selfie lah. Ini potret-potret selfie lah, Mas Ersu. Yang artinya kalau saya ini sampai bisa ada di mana-mana, maksudnya menyebar begitu ya di media sosial, yang artinya ini juga diunggah oleh mereka sendiri, diunggah oleh Yuda sendiri begitu. Karena dia juga ada di sini misalnya postingan bersama Pak Prabowo, terus kemudian Yuda dan juga Purbaya Yudi begitu ya dengan bapaknya. Jadi itu yang kemudian diledek gitu. Ternyata dia sendiri pernah foto bareng sama yang dia bilang agen CIA. Hati-hati loh ya, hati-hati foto bareng sama agen CIA bisa dicurigai juga loh ya. Nah, ini bagian dari jaringan dia mata-mata. menyamar lagi. Iya, jaringan mata-mata CIA ini. Yudo ya, iya Yudo ya. Ini kan kita susah. Purbaya Yudi Sadewo, yang ini Yudo Sadewa ya. Gitu Sadewa. Ya. Bukan Sadewo ya. Ya. Bukan. Ini kita agak belibet ya. Karena dua-duanya memang memakai Sadewa. Jadi anak ini kelihatannya usianya mungkin baru usia, kalau kuliah pun belum tamat kali ya Mbak, dari sisi usia, atau sudah tamat? Masih awal-awal ya. Kalau tahun 2023 ini ayahnya mengunggah itu tadi ya. Coba ini kita lihat fotonya. Pada tanggal 14 Juni 2023 dia memakai jubah begitu ya, berwarna ungu, dan di situ ada tulisan unggahan dari Purbaya Yudi, si bocah trader lulus SMA tahun 2023. Nah, berarti ya itu sudah semester 4 dong sekarang ya, sekitar semester 4 semester 5 gitu. Oke, tapi dia trader ya rupanya ya. Karena tadi kalau kita lihat kan dia pamer kartu BCA yang prioritasnya ya. Berarti kan ini di atas, kalau 100 juta itu di atas berapa sih Mbak? Di atas 500 juta atau di atas 1 miliar tuh? Yang pemilik, ada batasnya kan? Ada batasnya. Jadi ceritanya dia mengunggah itu kan ya. Dan dia ini memang aktif di komunitas trader lah begitu Mas Ersu. Komunitas trader. Jadi dia rupanya sudah dari sejak usia 15 tahunan begitu katanya. Dia ini sudah aktif menjadi trader. Trader ini dia masuk ke dalam apa istilahnya ya, scalper atau apa, scalper kalau tidak salah. Itu yaitu yang permainannya itu permainan cepat Mas Ersu. Jadi dia membeli dan kemudian dalam hitungan menit, jam atau bahkan detik dia menjual kembali aset digitalnya. Misalnya di kripto ya, dia membeli dan kemudian dia jual. Naik sedikit dia jual. Dia membeli lagi yang sekiranya ada di bawah dan dia tahu itu akan naik, dia jual gitu. Jadi bukan yang investasi jangka panjang. Quick yielding gitu ya istilahnya ya. Iya, apapun istilahnya lah itu. Artinya dia, kalau dulu ada sebutan hit and run begitu ya. Kalau di bursa saham zaman dulu. Nah, sekarang ini mungkin jenis-jenis aset digital itu kan sudah banyak sekali sekarang ya. Tapi dia ini memang kadang di akun atau di podcastnya itu tadi temannya begitu Mas Ersu, influencer juga yang cukup terkenal ya, Timothy Ronald, itu memang dia memberikan edukasi soal kripto, edukasi soal forex, soal saham gitu ya, forex falas begitu. Jadi memang anak ini mungkin menurun dari orang tuanya, dia sudah jadi dari sejak awal untuk menjadi pedagang begitulah.
pedagang di dunia digital. Dan kalau disebutkan, dia sendiri menyebutkan hal seperti itu tuh bisa, makanya dia memiliki apa namanya, rekening prioritas karena dia bisa menghasilkan jutaan bahkan sampai ratusan juta, bahkan dikatakan mungkin kalau diakumulasikan bisa menjadi miliaran begitu Mas Heri, itu dalam usia muda. Sekarang ini kan memang sedang trending yang seperti itu. Dan banyak sekali juga orang tua, saya melihat kecenderungan ya para orang tua sekarang itu lebih membanggakan anak yang mereka itu maju dan kaya di usia muda dengan melakukan trading-trading digital yang seperti itu. Karena katanya ini adalah masa depan tuh seperti itu begitu. Dan sehingga mereka kemudian biasanya memang belajar itu tuh take times Mas Hersu, di usia muda mereka belajar untuk ini, untuk itu apa dan sebagainya. Tapi sayang sekali biasanya yang seperti ini mereka jadi kurang bergaul secara sosial, kemampuan sosialnya, kecerdasan sosialnya itu menjadi kurang gitu. Dan kemudian juga seperti yang dilakukan oleh Yudo ini, kalau kita melihat sekarang, barangkali mungkin psikolog pasti lebih paham gitu. Tapi kalau saya melihat, ya karena lingkupnya seperti itu gitu. Jadi ketika dia mengatakan soal miskin-miskin itu tadi, dia tidak mempertimbangkan gitu bahwa orang yang sebenarnya miskin itu seperti apa begitu. Jadi kayak yang ciri-ciri orang miskin pasti munafik, ciri-ciri orang miskin tuh ini rasis dan sebagainya. Hey, Trump itu kurang apa kayaknya? Kurang apa namanya kalau di jauh dari miskin lah, sepanjang hidupnya jebrol dia itu sudah kaya karena orang tuanya pun sudah kaya raya, tapi ternyata dia rasis. Jadi rasis itu kan bukan milik bisa distigmakan kepada orang miskin. Tapi anak ini dengan usia yang seperti itu, kita jadi membayangkan mungkin bukan salah anaknya, ini salah orang tuanya dalam mendidik dia, dalam menjaga pergaulannya supaya tidak hanya memikirkan soal materi saja dan sebagainya. Oke, Iya. kita tinggalkan anaknya ya, kan kita fokus saja sekarang pada bapaknya ya, Mbak Agi ya. Iya, iya. Jadi memang bapaknya ini memang kelihatan apa ya Mas Ersu, di hari pertama saja ini sudah mendapatkan demo. Jadi mahasiswa Ya, mahasiswa UI yang ke DPR ya, itu mendesak agar Pak Prabowo itu mencopot Pak Purbaya ini ya, dan juga mendesak pencopotan Kapolri ya, Pak Listio Sigit ya. Iya, betul. Dan terutama mengapa mendesak pencopotannya ini, yaitu karena pernyataannya tadi yang disebutkan Mas Hersu, menanggapi tuntutan rakyat yang 17+8 itu tadi, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia belum membaca. Kalau melihat dari ini benar-benar Pak Prabowo ini harus berhati-hati banget loh. Ini ternyata dia hanya hidup di dalam kacamatanya saja begitu. Padahal ini 17+8 ini sudah didengungkan dari sejak adanya kerusuhan dan semua orang itu aware terhadap itu. Kok dia mengatakan belum tahu, belum membaca, aneh. Gitu, orang sekelas orang yang kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan gitu, yang kebijakan-kebijakannya akan dipengaruhi oleh suara publik yang kemudian dia olah apa yang salah, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Ya, karena itu juga berpengaruh loh terhadap keuangan negara. Kayak gini ini kan berkaitan dengan investasi yang masuk dan kepercayaan investor asing dan sebagainya. Kemudian fluktuasi harga saham dan juga soal fluktuasi kurs rupiah terhadap terutama dolar misalnya dan terhadap valuta asing. Semua itu ada kaitannya, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau istilahnya kalau betul dia memang seperti pengakuannya dia belum paham, belum baca, ya dia culun aja gitu kan. Karena kalau toh dia mungkin belum sempat baca, tapi minimal kan staf ahlinya, staf apanya akan membriefing dia dengan soal-soal itu gitu loh. Betul, sangat-sangat Mas Hersu, kan dia harus tahu apa yang terjadi. Tapi dengan cara dia membaca bahwa tuntutan 17+8 itu hanya tuntutan sebagian kecil masyarakat Indonesia dan itu hanya masalah soal perut gitu saja, soal yang tidak kenyang apalah dan sebagainya. Dia salah betul membaca karena yang demo kemarin itu banyak sekali kelas menengah, bahkan dikatakan demonya itu
majority itu adalah demo kelas menengah. Hmm. Yang mungkin kelas bawah dan kemudian ikut demo itu adalah ojol Mhm. gitu. Jadi kalau ojol ini memang betul-betul mereka memperjuangkan nasibnya gitu. Mhm. Tapi yang lainnya seperti mahasiswa, terus kemudian warga masyarakat yang lain, para influencer turun ke bawah, para tokoh ikut turun ke bawah. Mereka itu nggak kekurangan. Mereka mau makan 10 kali sehari pun bisa. Mhm. Tapi mereka khawatir terhadap nasib anak Iya. cucu nanti gitu, Ya. terhadap nasib Indonesia di masa depan. Jadi dan banyak juga kalangan kelas menengah karena di Indonesia itu apa namanya kelas menengahnya itu mendekati miskin ya kategorinya. Jadi mereka ini yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK dan sekarang sudah mantap yaitu makan tabungan. Mereka Kalau ini juga ada, kalau bergerak. Gitu. kalau Ya ada kalau ada tabungannya, tabungan. kan Iya, jadi karena banyak di dia antara mereka kan juga kewajibannya besar, kredit rumah, kredit mobil dan sebagainya. Belum kalau dia ada sandwich generation, wah itu lebih berat lagi tuh. lebih berat lagi. Belum anaknya sudah terlanjur memasukkan anaknya di sekolah bermutu, dalam hal ini dengan berbagai fasilitas dan sebagainya. Begitu kelas menengah itu kan seperti itu, dikerumuni gitu oleh kredit-kredit gitu dengan bunga tinggi yang sewaktu-waktu bisa berubah bunga Ya, floating seperti itu. hmm, Jadi salah membaca menteri ini ya, begitu dengan gawat kan? mengatakan mereka, Hmm, ya. Gawat Mbak iya, kalau menteri sampai seperti itu ya, dia nggak aware dengan situasi geopolitik, apalagi politik domestik juga nggak dia saat itu berat dan next time memang harus berat. kayak gini dia mestinya tidak usah mengomentari hal-hal yang di luar kompetensi dia gitu. Walaupun dia ditanya oleh wartawan kan dia bisa dengan jujur saya belum sebelum mempelajari atau dia bilang saya tidak mau yang lebih aman mungkin saya tidak Hmm. mau berkomentar itu karena bukan domain saya. Fokus saya lebih bagaimana bisa memperkuat perekonomian Indonesia gitu dan pertumbuhan bisa kita capai gitu-gitu loh kira-kira. Yang penting ini bahaya loh komunikasi dalam situasi semacam ini kalau komunikasi publiknya Loh. pejabatnya pemerintahan Pak Prabowo itu buruk seperti ini gitu. Betul. Salah satu contohnya ini komentar dari Andrinov Kaniago ya. Ini Ya, Caniago ya. mantan apa kepala Bappenas zamannya Jokowi di Hmm, hmm, pemerintahan yang pertama. hmm, Dia menulis seperti ini terang-terangan ini di hmm, medsosnya Mas hmm, Irsu dan jadi rame. Alah, Mak, jadi kepala LPS saja dia tidak punya kapasitas. hmm, Diserahkan Menteri Keuangan. Maaf ya, ini pendapat saya yang beberapa kali melihat dia presentasi. Nah, mungkin ini pendapatnya Andrinov. Tapi sementara dia sendiri, kalau menurut Purbaya, ketika hmm, ditanya oleh media, hmm, sepertinya dia menganggap kekuatan dia justru di presentasi, karena dia hmm, mengatakan ketika ditanya kenapa kira-kira Pak Prabowo memilih Anda, dia mengatakan saya membuat presentasi ekonomi dalam acara Sarasehan Ekonomi waktu hmm, itu, hmm. dan di situ sepertinya Pak Prabowo ini mengapresiasi begitu, dan dia memiliki kemampuan untuk itu. Mungkin dilihatnya saya cukup pintar. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia sendiri, orang lain menganggap presentasinya itu kurang, tapi dia sendiri menganggap itu salah satu kekuatannya. Dan mana yang benar kalau melihat dari percakapan dia, pernyataan-pernyataan dia yang membuat kontroversi, ya kita bisa membayangkan presentasinya sebetulnya seperti apa begitu. Ya, mari kita tunggu saja Mbak Agi ini, tapi ya tanda-tanda buruk ya. Kalau udah tondo-tondo, kalau baru sehari aja udah mulai Sudah ada, banyak yang menolak, Mas Hersu, ya, langsung mahasiswa UI minta ya, diganti. Ini ya, kalau dia tidak banyak berubah, ya ya, kasihan Pak Prabowo. kasihan Pak Prabowo. Oke, saya kira kita mungkin nggak akan mengomentari terlampau panjang ya, karena kita Ya, memberikan kesempatan juga. Kesempatan itu artinya satu kesempatan kalau dia memang masih dipertahankan, kesempatan dia bekerja. ya, Kedua, betul. kesempatan Pak Prabowo memikirkan apakah masa orang baru sehari mau terpaksa harus di reshuffle lagi. Itu akan masuk sejarah dan itu akan menimbulkan turbulensi. Tapi tetap saja kalau cara komunikasi seperti itu ya akan semakin lama akan menjadi saya sepakat dengan Anda akan menjadi semakin beban buat pemerintahnya Pak Prabowo. Iya, Gitu ya. jangan sering-sering jadi trending, Pak. Yes, Karena oke. seringkali Ya. trending itu Hmm. isinya negatif di Iya, dan dalamnya. anaknya aja nggak apa-apa yang jadi trending. Oke. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.